Gempa bumi merupakan peristiwa alam yang lumrah terjadi akibat adanya pergerakan di dalam perut bumi. Di Indonesia sendiri, gempa bumi kerap terjadi diantaranya dipicu oleh letaknya yang berada di pertemuan 3 lempeng tektonik, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia-Australia. Akibat interaksi antar lempeng-lempeng tersebut menghasilkan sejumlah aktivitas magmatik dan terbentuknya wilayah-wilayah kegempaan dengan intensitas tinggi. Nah, pertemuan ini, batas-batas lempeng itu akan mengakibatkan tumbuhnya pergunung-gunung yang kita lihat dari Aceh sampai Papua, kemudian dari Miangas sampai Pulau Rote itu ada gunung-gunungnya. Dan itu merupakan karunia Tuhan, dan juga memang menyimpan misteri potensi atas bencana. Dan ya, kesiapsiagaan kita terhadap wilayah kita yang merupakan aktif bencana, gempa bumi, dan tsunami, dan juga kita perlu adaptasi terhadap bencana tersebut. Sebagai sebuah fenomena alam, gempa tak jarang menimbulkan kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa. Hal ini dipicu karena banyaknya permukiman yang terdapat di wilayah rawan bencana. Bahkan kini tak sedikit infrastruktur yang dibangun dekat wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana seperti wilayah patahan aktif. Jadi gempa itu sebuah fenomena alam ya, yang sebetulnya bisa menimbulkan bahaya manakala ada penduduk yang dirugikan di situ, ada korban, ada kerugian dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada kerugian, sebetulnya dia hanya sebuah fenomena alam yang lumrah terjadi seperti hujan, panas. Diketahui sejak beberapa bulan terakhir Indonesia diguncang sejumlah gempa dan ancaman potensi tsunami. Bahkan gempa yang terjadi di beberapa daerah ini getarannya sampai terasa hingga ke Jakarta. Sejumlah pekerja bahkan melakukan evakuasi dari dalam gedung perkantoran akibat efek gempa yang dirasakan. Hal ini disebabkan karena adanya sesar aktif yang membentang di wilayah tersebut. Tapi yang jelas setiap ada gempa ya dari Sukabumi itu Jakarta suka merasakan ya. Nah sebetulnya ada yang sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri itu dari Pelabuhan Ratu, ada yang berbelok ke kanan nantinya akan mendekati sesar Lembang, walaupun ada yang mengatakan menyambung, ada yang mengatakan tidak. Juga ada yang terus ke utara gitu. Ke utara ya, si Cimandiri itu sampai ke perbatasan Jakarta dengan Tangerang dan menembus itu ke Kepulauan Seribu ya. Makanya setiap ada gempa di Sukabumi, Jakarta tuh merasakan ada goyangan yang lumayan gitu. Karena disitulah ada melalui patahan-patahan itulah energi disalurkan. Pihak BMKG sendiri sejak Juli 2022 sudah mengingatkan akan adanya ancaman gempa dan tsunami yang berpotensi terjadi di sepanjang selatan Jawa. Bahkan baru-baru ini dalam sebuah penelitian disebutkan adanya ancaman gempa megatrust diprediksi hingga magnitud 8,8 skala Richter. Ketika kita bicara gempa Jakarta, kita tidak bicara sumber megatrustnya ada di pulau, ada di darat. Bukan, itu salah. Jadi tapi sumbernya itu ada di zona pertemuan lempeng samudra sekitar 250 sampai 280 kilo lepas pantai selatan Jawa. Itu yang kemudian segmennya cukup besar, potensi magnitudnya di atas 8,5 dan bisa saja berpotensi menimbulkan tsunami. Selain gempa, Jakarta juga dibayangi ancaman tsunami sebagai dampak dari gempa megatrust. Lantas benarkah tsunami akan mencapai 20 meter? Ini terkait dengan tsunami-nya ya. Terkait dengan tsunami itu waktu tiba itu sekitaran hampir 3 jam sampai di Jakarta gitu. Jadi waktunya lama gitu. Jadi sebelum masuk ke Jakarta itu tsunami itu akan melewatin Selat Sunda dulu. Nggak bisa langsung langsung ke Jakarta, tapi melewatin Selat Sunda, di mana daerah situ merupakan daerah paparan yang dangkal, sehingga energinya melemah sebenarnya, Mas. Dari energi yang tinggi, kemudian karena ada zona dangkalan di sana di daerah Selat Sunda, itu akan melemah.
kemudian lewatin area Pandeglang, kemudian Serang, baru lewat misalnya Bakahuni atau Merak, baru ke Tangerang, baru sampai ke Jakarta, dan itu butuh waktu yang lama gitu. Datangnya gempa tentu tidak bisa dicegah, namun kita bisa menerapkan mitigasi yang tepat guna mengurangi efek buruk dari gempa, seperti kerusakan hingga jatuhnya korban nyawa. Karena itu setiap orang, khususnya mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana, harus memiliki pengetahuan tentang kebencanaan. Perlu dipahamin bahwa zona ini merupakan zona awas, waspada terhadap gempa bumi, dan perlu perbaikan dalam sisi konstruksi bangunan yang tahan gempa, yaitu pergerakan tetap ada, dan konstruksi yang sebenarnya yang membunuh adalah bangunan ya. Kalau bangunan tidak kuat terhadap goncangan gempa, itu akan mengakibatkan ketimpaan bangunan, dan itu akan menyebabkan luka ataupun sampai meninggal dunia. Jadi kita perlu penguatan di sisi konstruksi dan juga edukasi terhadap bencana gempa bumi khususnya. Bagaimana persiapan sebelum, pada saat, dan sesudahnya. Sebagai negara yang terletak di wilayah cincin api yang rawan bencana, sudah seharusnya pihak pemerintah daerah mulai menata daerahnya dengan standar pembangunan berbasis mitigasi. Hal ini guna mencegah terjadinya kerusakan yang besar dan juga jatuhnya banyak korban jiwa. Harusnya seluruh kota kabupaten, sejumlah 514 kota kabupaten Indonesia, harus mulai melakukan pembangunan dalam konteks mitigasi bencana, ya. Karena apa? Karena pertama, kita tidak tahu bencana itu kapan datangnya, ya, di mana lokasinya tepatnya, ya, sehingga kalau tidak dilakukan persiapan mitigasi bencana, maka yang akan terjadi adalah bencana yang seringkali dalam tanda petik tidak terduga. Kalau sudah tahu lokasinya masuk zona merah misalnya, zona merah itu rawan gempa, rawan longsor, dan seterusnya, maka sudah dipastikan tata ruangnya tidak boleh digunakan untuk pemukiman. Kalau zonanya merah, ya artinya dia berada di jalur sesar gempa yang tinggi misalnya. Maka kalau sudah dikatakan zona merah, apapun tidak boleh dilakukan di situ. Selain itu, pembangunan berbasis mitigasi tidak hanya berlaku bagi permukiman warga, namun yang jauh lebih penting termasuk pembangunan infrastruktur. Apalagi diketahui sejumlah infrastruktur dibangun di sekitar zona merah rawan gempa. Tidak hanya itu, proses perbaikannya pun dipastikan akan banyak memakan biaya yang tidak sedikit. Kalau di situ sudah diketahui bahwa itu bagian dari zona merah terjadinya sesar gempa misalnya, maka sejak awal kan harusnya dilakukan bagaimana menghindari pembangunan infrastruktur di daerah yang masuk zona merah. Itu jauh lebih murah daripada kita memaksakan pembangunan di daerah zona merah tadi, kemudian kita melakukan upaya perbaikan atau mitigasi bencana. Karena apa? Bisa dipastikan biayanya sangat mahal. Gempa sebagai fenomena alam memang tidak bisa dicegah. Namun kerusakan dan kerugian akibat gempa sangat bisa dihindari melalui pembangunan berbasis mitigasi. Sayangnya bukan hanya masyarakat, namun proyek-proyek infrastruktur justru banyak berdiri di wilayah rawan gempa. Pastinya akan menjadi sulit menyadarkan masyarakat ketika pemerintah sendiri seolah tidak memperhatikan aspek kebencanaan. Gempa bumi dan bencana merupakan fenomena alam yang harus dihadapi. Namun dengan mitigasi yang tepat dan perencanaan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek kebencanaan akan meminimalisir resiko yang terjadi. Demikian Delik edisi minggu ini, saya Nomi Tobing dan Sureli Santoso, sampai jumpa.